Karena kita akan membersihkan hati, maka perlu proses. Operasi berat. Membersihkan kotoran dalam hati perlu operasi berat. Ibu-ibu yang solehah, bukan Anda, yang lain deh, lagi mengandung besar, mau melahirkan. Cuman kata dokter, ibu nggak bisa ngelahirin normal, harus pakai operasi sesar. Apakah saking girangnya ibu langsung ngomong, sudah dokter robek aja nggak pakai obat bius? Nggak bisa, harus pakai obat bius. Nah, makanya kalau tiada ngomong bisa operasi berat, kok langsung ngomong bisa. Saya belum ngasih obat bius. Saya belum ngasih obat bius kok ngomong bisa-bisa, pasti bohong dia. Mau dikasih obat bius, Bu? Mau dikasih obat bius? Anda kalau sudah nelon obat bius dari saya, Anda pulang doain orang dengan gampang. Jamin deh. Obat bius Anda minum habis ini, Anda pulang mendoakan orang kurang ajar mah gampang, enteng. Kalau ternyata kok nelan obat bius yang saya berikan kok masih nggak bisa, sudahlah, obatnya cermin nanti terakhir. Ambil cermin lalu Anda tunjuk, dasar kau Abu Jahal, gitu saja. Obat biusnya yang pertama, ibunda yang solehah, adikku yang solehah, ayahanda yang soleh, adikku yang soleh. Obat biusnya dari baginda Nabi. Ini kami sebar kemana-mana obat bius ini, saya telan dan mujarab bagi saya, mudah ada pengaruhnya obat bius ini. Adalah hadis baginda Nabi, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhil muslimi 'ala dhahril ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seorang mukmin yang mendoakan orang mukmin lain yang saat orang mukmin lain itu tidak ada di hadapannya, termasuk di dalamnya lagi bermasalah. Kalau ada orang doakan saudaranya yang bermasalah dengannya, temannya yang bermasalah dengannya, maka yang mendoakan tadi langsung didoakan malaikat, walaka bimithlin, kamu dapat duluan. Ulama mengatakan apa? Ini doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, yaitu dengan cara doa mendoakan orang lain. Kalau kita mendoakan orang lain, apalagi orang itu kurang ajar sama kita, lebih cepat dikabul untuk kita. Makanya yang jomblo-jomblo itu doain jomblo lain deh. Doain jomblo lain, ya Allah. Tidak usah doa, ya Allah semoga segera kau kirim jodoh kepadaku. Kelamaan tuh egois doanya. Ya Allah temanku itu, ya Allah semoga cepat-cepat jodoh dia, ya Allah. Setiap hari doain orang lain. Malaikat menjawab, walaka bimithlin, cepat nikah. Makanya pada terlambat nikah doanya salah tuh. Ini mujarab doa ini. Dan dikatakan para ulama, ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat mudah dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang lain. Dan ini mujarab. Dan ini saya amalkan. Makanya saya sedang ngandani Allah ta'ala doa isyalah. Pokoknya kalau ada orang ganggu kita, cuman gak ada yang ganggu, jadi pusing kita. Kalau ada orang betul lagi ganggu kita, ini pulang, alhamdulillah ada yang kurang ajar sama saya ini. Awas. Nanti malam ya. Itu, ya Allah semoga rizkinya banyak, istrinya tambah cinta, anaknya soleh-solehah. Kalau awal-awal Bu, Pak, kalau awal-awal lagi baru nelan obat ini masih ada pengaruh obatnya tuh belum terlalu kuat. Jadi masih gini-gini doanya. Ya Allah, semoga masih kalau disoteng jelek banget dia. Cuman gak apa-apa latihan. Anda harus berani berlatih mulai malam ini. Kalau Anda pengen dikabul doa Anda sudah ada, jangan ribut-ribut, jangan nunggu nanti umroh. Di depan multazam, betul umrah depan multazam, doa depan multazam dikabul oleh Allah. Tapi kalau hatinya penuh dengan kebencian, ayo. Tapi ini doa ini sangat mudah dikabul oleh Allah dengan cara mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Pastikan Anda doakan. Mumpung ada orang ajar kepadaku, ya Allah. Ya Allah semoga rizkinya banyak, ya Allah. Semoga kalau dia punya utang segera terbayarkan. Berarti tahu Anda punya banyak utang kayaknya. Jadi doanya seperti itu. Doain pokoknya. Doain. Dan itu mujarab Bu. Dan kita perlu mengamalkan. Saya ngamalkan itu. Sehingga sudahlah malas kita doain jelek. Takut. Dalam riwayat kalau orang doain jelek kepada seseorang, itu doa itu naik. Turun lagi. Kalau memang doa itu pantas untuk orang itu, akan kena orang itu. Kalau enggak dikembalikan ke kita yang doa. Kan rugi kita doain jelek.
Sudah mulai masuk obat biusnya? Lumayan, sudah ngerasa. Sudah mulai bisa doain ya? Itu Bu, tetangga itu kurang ajar tuh. Terus sudah begitu, ahli maksiat lagi kayak tadi yang pertama. Masuk semuanya. Doain dengan doa kebaikan. Inilah ilmu yang harus kita ambil hari ini. Kita perlu membangun cinta itu, keindahan dalam sesama. Gak perlu dengan dendam, gak ada guna. Kemudian terakhir nih obat biusnya. Barangkali memang Anda ini terlalu kebal banget. Jadi perlu obat biusnya, perlu dosis tinggi. Ini saya kasih dosis lagi. Bayangkan ibu nanti di saat kita dibangkitkan di padang mahsyar. Ternyata di saat seperti itu ada yang menyeru. Allah menyeru langsung dan yang mendengar adalah orang-orang khusus. Apa seruan Allah? Seruan Allah itu begini bunyinya dalam hadis qudsi, ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang waktu di dunia dulu hidup dengan cinta, nggak pakai benci-bencian deh. Kalau benci diperangi. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang hidup di dunia dengan cinta. Al yawma udhilluhum yawma la dhilla ila dhilli. Sekarang akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan dan payung kecuali perlindungan dan payung dari Allah. Yang katanya padang mahsyar mengerikan dahsyat, ternyata bagi orang yang di dunia hidup dengan cinta akan terasa tidak menakutkan lagi, mendapatkan payung dari Allah. Kemudian setelah itu disuruh pergi ke telaga Nabi, kemudian meluncur ke surga laksana kilat. Sampai dikatakan ma bainadz dzuhri wal asri, seperti di antara duhur dengan asar. Duhur dengan asar itu sambung. Sambung sedikit bang. Sementara orang lain yang pendendam, pembenci dan nunggu lama sampai ribuan tahun. Makanya di saat kami mendengar kisah ini, kami ingat kisah di dunia saat ini. Yaitu, Anda pernah enggak dengar begini Bu? Kalau ada orang marah begini, demi Allah aku tidak rela, akan aku tuntut nanti di akhirat. Pernah dengar? Wah serem banget orang itu. Batal jadi menantu. Serem tuh, dendam begitu. Demi Allah kalau lagi marah, demi Allah aku tidak rela, aku tuntut nanti di akhirat. Wah, dendam kok sampai gitu. Naudzubillah, kalau memang ada di antara yang hadir pernah ngomong gitu, tobat. Hari ini selesai, jangan pakai ngomong gitu-gituan. Itu loh, bahkan kadang Bu, dendam itu dipiara. Kalau ada teman yang ngomong jelek gak enak, lalu hatinya sakit di WhatsApp, dikasih bintang. Biar nancep. Ajib, dihapuslah, dikasih bintang. Allah, dihapus. Tidak, saya tidak boleh dendam, tidak boleh dendam. Nah, orang pendendam ngeri. Lah, ternyata siapapun yang berbuat zalim akan dibalas oleh Allah. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat akan diberesin. Sehingga sampai ayam jago yang zalim, nanti yang jago yang dizalimi diizinkan bangkit untuk membalas, kemudian setelah itu mati lagi. Tapi kalau manusia enggak, melanjutkan perjalanan di padang mahsyar sampai Shiratal Mustaqim, sampai masuk neraka atau surga. Jadi semua berbuat zalim diizinkan. Saya bayangin diri saya sendiri, gak usah orang lain. Di saat saya marah di dunia, saya gak terima, saya tuntut di akhirat, diizinkan. Hei Yahya, tuntut tuh orang. Tuh tuntut dia, tuntut dia. Dia dulu pengambil duitmu, dia nyacimu, dia menggunjingmu. Wah, baik ya Rob, akan aku tuntut dia. Kau dulu gunjing aku ya. Kau, diizin. Beres. Noleh saya. Rombongan sudah hilang. Rombongan orang yang saling mencintai sudah masuk surga. Saya ribut ngurusi dendam saya. Setelah itu saya mikir, enggak mau ketinggalan di padang mahsyar mengerikan. Lebih baik saya maafkan waktu saya di dunia ini, enggak usah nanti di akhirat. Maka saya katakan kepada siapapun, kalau ada yang jahat sama saya, urusan pribadi saya, ngambil hak saya, mencaci saya, menfitnah saya, menggunjing saya, sudah saya maafkan. Yang dulu dan yang akan datang. Selesai, saya tidak mau ngurus. Yang penting saya maafkan, selesai. Tidak mau saya nuntut di akhirat. Daripada ketinggalan. Bisa ibu kayak gitu kira-kira nanti? Insya sudah mantep ya obat biusnya. Sudah mantep. Kalau ternyata obat bius ini nggak bisa, dokter menyerah. Tadi ambil cermin. Ambil cermin selesai, langsung ada tunjuk-tunduk. Dasar Abu Jahal, dasar Namrud.
dasar Fir'aun, gitu aja sudah. Orang kok keras hati kayak begitu, sama umat Nabi Muhammad gak tersentuh hatinya. Inilah yang perlu kita hadirkan di hati kita saat ini. Sudahlah, ini umat Nabi, jangan didendam dia. Kalau dia salah, yuk kita maafkan. Kalau nggak benar, ayo kita luruskan. Kalau dia salah pada kita maafkan. Bukan salah pada Allah ya. Kalau salah urusan tobat masing-masing, urusan pribadi kita. Kalau ini kita pakai, nggak akan kebayang kakak adik rebutan waris. Nggak akan kebayang seorang anak durhaka sama ibunya. Nggak akan ada suami ongkang-ongkang, nggak cari duit, kerjaannya minta gaji istri. Nggak akan bayang. Nggak akan kebayang seorang suami berani marah-marah mencaci istri yang melahirkan 6 anaknya. Nggak akan kebayang seorang istri berani tolak pinggang gara-gara uang suami yang kurang. Nggak ada. Karena apa? Hatinya sudah benar. Tapi hari ini Masya Allah, problem umat ini banyak. Ternyata permasalahannya satu tadi. Hatinya tidak dibenahi. Lawang suaminya. Lah kok dimarahi, dimusuhi suaminya. Istrinya yang melahirkan 6 anak. 7 anak melahirkan. Kadang dicaci, kadang dipukul dan sebagainya. Saya nggak kebayang kalau ada seorang laki-laki mukul istrinya, tidak tahu otaknya dari mana itu. Nggak kebayang juga seorang perempuan tolak pinggang di depan suaminya, itu apa yang dicari di balik itu semuanya. Dendam yang dipiara. Nah inilah belajar kita hari ini. Ingat, pungkasannya, jangan mencari kesalahan orang, tapi cari kesalahan dirimu. Ceramah ini untuk aku, jangan ceramah ini untuk orang lain. Aku yang ngomong, Anda yang dengar gak usah ngomong. Iya betul, suamiku itu pendendam. Nggak usah, Anda saja dulu, jangan ngurusi orang lain. Anda istriku pendendam. Enggak, kamu, Anda. Kita perlu belajar. Sehingga pulang kita ke rumah kita adalah dengan penuh. Dengan harapan, dengan hati yang lapang. Sudah bisa memaafkan, belajar paling tidak. Biarpun katanya orang lain sampai orang-orang dulu sampai 20 tahun. Tapi kita minta pada Allah semoga sehari 2 hari sudah beres. Sehingga kita enak, gak ada dendam. Indah kepada sesama.